Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 21036169. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Aktivitas Antioksidan Senyawa Flavonoid Diisolasi dari Mahkota Bunga Kembang Sepatu Hibiscus rosa sinensis. Latar belakang. Aktivitas antioksidan merupakan kemampuan suatu zat untuk melawan efek oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil, dapat merusak sel-sel tubuh serta menyebabkan berbagai penyakit yang termasuk yaitu penyakit kanker, penyakit jantung, dan penuaan dini. Salah satu contoh antioksidan yang sering dijumpai yaitu vitamin C. Vitamin C adalah antioksidan yang kuat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif, termasuk ke dalam buah-buahan seperti jeruk, stroberi, kiwi, dan paprika. Di dalam vitamin C terdapat senyawa flavonoid. Flavonoid adalah senyawa fitokimia yang memiliki aktivitas antioksidan dari berbagai manfaat kesehatan lainnya. Flavonoid dapat ditemui dari berbagai buah-buahan, sayuran, teh, dan anggur merah. Flavonoid dikenal karena aktivitas antioksidan yang kuat, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Flavonoid sering dijumpai pada tanaman, salah satunya yaitu bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis merupakan tanaman hias yang dikenal dengan bunganya yang besar, berwarna-warni, dan mempunyai daya tarik estetika yang tinggi. Salah satu komponen yang terdapat dalam bunga kembang sepatu ini yaitu flavonoid. Bunga kembang sepatu juga mengandung asam askorbat atau vitamin C yang tinggi dan juga berperan sebagai antioksidan, membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kaya akan flavonoid dan vitamin C, bunga kembang sepatu tidak hanya menjadi tanaman hias yang indah, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat kesehatan yang berharga. Penelitian sebelumnya mengisolasi kelopak bunga kembang sepatu menggunakan metode kromatografi lapis tipis untuk mengetahui senyawa flavonoid di dalam bunga kembang sepatu. Akan tetapi, mahkota dari bunga kembang sepatu belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil penelitian tentang aktivitas antioksidan senyawa flavonoid diisolasi dari mahkota bunga kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Identifikasi masalah. 1. Dapat mengetahui aktivitas radikal bebas dari antioksidan yang terkandung dalam senyawa flavonoid. 2. Dapat mengidentifikasikan senyawa-senyawa dalam mahkota bunga kembang sepatu. 3. Mengetahui jenis ekstraksi untuk mendapat senyawa flavonoid di dalam mahkota bunga kembang sepatu. Batasan masalah. Mengetahui hasil evaporasi dari ekstraksi kasar yang dapat dimurnikan melalui teknik kromatografi. 2. Menghitung efisiensi ekstraksi pada mahkota bunga kembang sepatu. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang ditemukan yaitu bagaimana pengaruh antioksidan dalam aktivitas senyawa flavonoid yang terkandung dalam mahkota bunga kembang sepatu. Tujuan penelitian yaitu mengisolasi, menganalisis aktivitas antioksidan senyawa flavonoid dalam mahkota bunga kembang sepatu, menggunakan metode kromatografi kolom, dan menganalisis menggunakan spektrofotometer UV vis dan FTIR. Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan informasi mengenai aktivitas antioksidan senyawa flavonoid. 2. Memberikan informasi kepada pembaca terdapat senyawa flavonoid di dalam mahkota bunga kembang sepatu. 3. Dapat disajikan pedoman untuk penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka. Bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis merupakan tanaman hias yang terkenal dengan bunganya yang besar, berwarna-warni, dan mempunyai daya tarik estetika yang tinggi. Hibiscus rosa sinensis memiliki banyak manfaat pengobatan, misalnya minuman teh kembang sepatu untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan kecepatan peredaran darah, atau bisa menjadi kelompok pada orang dewasa yang memiliki penyakit hipertensi yang ringan atau tinggi, serta memperkuat jantung. Flavonoid. Flavonoid merupakan metabolit sekunder yang sebagian besar terdiri dari cincin benzopiron yang mengandung gugus fenolik atau polifenolik pada posisi berbeda. Flavonoid telah digunakan sebagian luas sebagai anti kanker, antimikroba, antivirus, antigiogenik,
anti malaria, antioksidan, dan pelindung saraf, anti tumor, dan anti proliferasi. Kromatografi kolom merupakan teknik pemisahan dan pemurnian yang sederhana paling populer. Sampel padat dan cair dapat dipisahkan dan dimurnikan menggunakan kromatografi kolom. Kromatografi lapis tipis merupakan suatu metode pemisahan dengan menggunakan plat atau lempeng kaca yang telah dilapisi dengan adsorben yang bertindak sebagai fase diam. Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan fitokimia. Karakterisasi spektrofotometer UV vis merupakan instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Spektrofotometer FTIR adalah teknik analisis serbaguna yang mampu memberikan sidik jari kimia untuk berbagai sampel anorganik dan organik. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Penelitian Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dimulai dalam bulan Juli. Objek penelitian yaitu mahkota bunga kembang sepatu. Alat dan bahan, alat yang digunakan penelitian ini diantaranya yaitu gelas kimia, botol semprot, gelas ukur, alu dan mortal, pipet tetes, batang pengaduk, spatula, oven, plat tetes, spektrofotometer UV vis, dan FTIR. Bahan-bahannya yaitu ada sampel, yaitu mahkota bunga kembang sepatu, aquades, N-heksan, asam asetat, HCl, dan etanol. Prosedur penelitian. 1. Persiapan sampel. Sampel mahkota bunga kembang sepatu dipisahkan dari tangkainya. Cuci bersih, lalu di oven dengan suhu 50 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius. Tunggu hingga 1-2 jam. Lalu di blender hingga halus. Bubuk disimpan pada tempat yang disediakan. Yang kedua, isolasi flavonoid, yaitu ekstraksi. 5 gram sampel yang sudah dihaluskan, sampel direndam dengan metanol, saring dan uapkan pelarut, didapatkan ekstrak kental. Kromatografi kolom, ditambahkan larutan metanol N-heksan air banding 5:1:5. Tambahkan silika gel sedikit demi sedikit. Tambahkan ekstrak sampel pekat di atas silika gel. Lalu tambahkan silika gel ketinggian 1 cm. Tambahkan fasa gerak hingga silika terendam di dalam dan didiamkan selama 8 jam. Simpan ekstrak yang positif flavonoid. Ketiga, uji fitokimia flavonoid. 1,5 gram sampel dengan ditambah 5 ml metanol dipanaskan selama 5 menit dalam tabung reaksi. Tambah beberapa tetes HCl dan sedikit serbu Mg. Jika terdapat warna merah atau pink, yaitu menandakan positif flavonoid. 4. Uji kemurnian menggunakan kromatografi lapis tipis. Ekstrak sampel ditambah klorofrom sebagai pelarut. Isi wadah dengan eluen, letakkan plat KLT di dalam wadah berisi eluen. Tunggu hingga sampai tanda batas. Lalu keluarkan plat dan keringkan. Sinari menggunakan plat pada lampu UV. 5. Analisis spektrofotometer FTIR. Yang pertama, alat FTIR diletakkan pelarut etanol dan air di dalam gelas kimia, masukkan ekstrak sampel, lalu keluarkan sampel dan keringkan. Ukur sampel pada FTIR tersebut. Berikut terdapat rencana anggaran biaya pada penelitian ini. Jadwal penelitian. Penelitian ini berlangsung lebih kurang selama 4 bulan. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat, bahan yang dibutuhkan saat penelitian, melakukan preparasi sampel, mengkarakterisasi dan melakukan pengujian, menganalisis hasil, dan penulisan laporan. Baik, cukup sekian presentasi proposal penelitian saya. Jika ada kata dan perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Untuk ke depan saya akan memperbaikinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.